otter ya. Ini ada ings ya. Ada satwa ini tupai merah ini. Kalau emang ada serangan serangga, gue langsung gede-gede di sini guys. Pertama, sekarang mukbang dulu ya, mukbang. Yang aku dapetin pertama itu kecil-kecil, ini lebih gede-gede. Ini guys, enak banget. Tadi jamur sedikit yang nggak ada rumahnya itu loh guys. Pokoknya makan. Ada sih. Tadi aku habis nemuin Waluka lagi guys. Jambu yang kayak tapi kecil-kecil. Hari ini aku ditraktir hutan ya. Ini bisa kita makan, bisa. Yap. Dulunya pakai salah nih guys. Masih bisa sepatunya. Ini pakai ini sepatu ini. Tuh, tanahnya agak gambut. Tapi nggak ada buaya ya di sini ya. Sekarang ini petanya Seminen National Park ya guys. Tuh ada keterangannya, ada ini dalam semuanya dalam bahasa Finland sih ya. Jadi persyaratan harus apa aja, harus apa, terus gimananya gitu. Hello, jumpa lagi sama saya Farel di Farel New Vlog. Tonton sampai habis ya guys vlogku yang satu ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan klik loncengnya. Terima kasih. Finland itu guys adalah negara terhijau di Eropa. 72% wilayahnya adalah hutan. Infonya di sini guys. Terus restorannya di sana. Restorannya di sini. Ini ada ini guys, souvenir. Ini tempat souvenirnya. Terus ini restorannya situ. Ada sini situ kelihatan. Ini souvenirnya. Lucu-lucu ya. Oh, kalau itu emang yang di air keras ya. Yang ini, yang elang ini. Cuman yang lainnya boneka guys, boneka, terus cuma-cuma. Ini dalam kantornya guys. Terus aku udah ambil mapnya ya, jadi biar nggak kesasar. Wih ampun, itu ada elang guys. Kayak begini. Dalamnya Seminen National Park. Ini ada burung hantu. Ini benar-benar nature-nya ya guys. Tuh ada elang, ada ini, ada banyak banget. Oh di bawah itu ada ilves. Harus ke bawah nih. Nah, ada apakah di bawah? Tadi kelihatan sih dari situ. Ada satwa-satwanya gitu guys. Oh ini ada otter ya. Namanya sih Nata. Tuh ada kelinci. Tuh ada kelinci guys. Tuh, ada suara-suara hutan. Oh ini tali tinti, lucu kali. Burungnya. Oh ini burung pelatuk nih. Pohyantika.
Homotiainen namanya yang burung itu ya. Terus itu ada tupai. Ini ada ings ya. Nah. Terus ini ada ini yang sering diburu ini guys. Apa namanya, apa sih? Metso. Terus ini ada burung yang tadi juga. Ini burungnya jatuh kali ini ya. Lepak. Tapi nggak boleh merusak habitat mereka juga. Sambil jalan-jalan boleh foto, tapi juga nggak boleh terlalu dekat-dekat ke mereka ya kan guys. Kita harus protect rumah mereka juga. Kita jalan-jalan ke rumah mereka, kita harus hormat dong istilahnya kan begitu ya. Ini ada ruangan satunya lagi. Black woodpecker. Oh, ini woodpecker juga, tapi gede banget. Biasanya woodpecker kecil. Ini reko. Ada ular juga nih. Ular kayak sekali ya lihatnya. Ini ulangnya lagi merekam gitu ya, merekam burung. Terus ini juga foto-fotonya seperti guys, kenangan. Terus ini juga ada spesies-spesies, namanya apa, keterangan-keterangan ya, semuanya apa-apa. Jadi nanti kalau kita kebetulan lewat terus tahu apa namanya. Terus kita juga nggak boleh ya guys ngambil-ngambil bawa pulang gitu, serangga atau apa gitu nggak boleh. Terus ini jenis-jenis tanaman yang ada di hutan ini. Jamur kalau kayak jamur bukan sih, terus jenis jamur ya, 1-2 tahun, 2-10 tahun, 20-20 tahun, 50-150 tahun umurnya. Gila, kayaknya bukan jamur nih ya, kayak jenis lumut apa jamur, mungkin jamur. Kok rusak sih? Duh, pikiranku kemana-mana. Ini rumahnya fox rubah. Keren.
sini juga ada burung keren nih. Jadi ini satwa-satwa yang hidup di hutan ini guys. Oh keren ya. Ini buat tempat ini ya, panggung-panggungnya kalau ada attraction. Terus kalau mau bakar-bakaran di situ juga bisa, grill-grill gitu ya. Aku barusan spot ada satwa tupai merah guys. Ini tupai merah ini langka ya, termasuk langka juga. Biasanya apa tuh, biasanya di Helsinki ada namanya Seurasari, itu tupai merah. Nih barusan satu ke spot ya, tupai ya, keren banget. Yes, ada apa sih ini guys, ini bisa dimasak. Nah apa sih ini bisa dimasak. Apalagi kalau kita petik gini terus juicy gitu ya, ada kayak susunya gini, ini bisa kita makan gitu. Hapasieni namanya bahasa Finlandnya, nggak tahu ya bahasa Inggris atau bahasa Indonesia gitu. Keren ya, track terus ya guys. Aku nggak bawa yang bener-bener jaket yang ini ya, aku pakai jas hujan nih plus kupari gitu. Ada tudungnya gini, jadi kalau emang ada serangan serangga gue langsung pakai gini tudungnya ya kan. Terus kayak begini-begini nih, pohon, bukan pohon sih, semak-semaknya blueberry guys. Kalau mau ini ada red key-nya sendiri kalau mau ski ya ke sana. Tapi kalau mau jalan tuh harus ngikutin yang putih-putih ini guys. Nih, kita harus ngikutin ini nih. Nah, si Olkon oleh juri Voitanut Paiwan Ulatus Arvoinas Sauringan Matkan Irasta Lanten Rauha Raya Tomasti Surulesi Samaldun Maratomasti Metsan Sulia Maria Lisa Kaiholla. Well, bahasa Finlandku nggak sampai yang bener-bener sastra banget gitu ya guys. Cuman Oneksi Olkon itu congratulations oleh Juri Voitanut, kamu telah memenangkan Paiwan Ulatus Arvonasa. Hari ini surprise hari ini gitu ya. Auringon matkan idasta lanten. Jadi trip di bawah matahari dari timur ke barat. Rauha Rayatomasti. Rauha itu peace, tenang gitu ya. Rayatomasti itu tidak terbatas. Jadi ketenangan yang tidak terbatas. Surulesi Samaltun. Surulesi itu kesedihanmu. Suru itu sedih. Lesi itu ke kamu atau kamu, kesedihanmu gitu maksudnya. Samaltunun itu yang aku nggak tahu guys. Maratomasti Metsan Sulia. Maratomasti itu tidak terhitung. Metsan itu hutan, Sulia itu pangkuan. Jadi tidak terhitung di pangkuan hutan gitu ya guys. Nah yang gue nggak tahu cuman sama
Samal Tunun ini aja. Jadi semuanya gue paham. Walaupun ini bahasa-bahasa sastra ya, tapi cuman satu kata ini doang gue nggak paham. Oke guys, aku lanjutin ya perjalananku. Tuh, sampai oyot-oyotnya aja kelihatan di jalan-jalannya guys. Tuh, kan ya. Karena saking tuanya ini hutan ya kan, tua banget. Dan aku harus tetap ikutin tanda putih ini ya guys. Kalau aku haus tinggal minum aja. Dan lanjutkan lagi perjalanan. Hati ya guys, kalau bisa jangan pakai headset atau pakai apa, karena ada banyak kayu-kayu tua, banyak roboh. Kalau tiba-tiba banyak kayu yang roboh, kalau tiba-tiba itu nimpak kepala kita, ya kan? Bukan mau enjoy life, malah kena sial ya kan. Kita juga harus was-was. Nih untung itu jatuhnya ketimpa pohon lain, jadi nggak kena orang. Jadi kalau kita pakai headset nih, kalau misalnya ada kejadian apa, kita kan nggak denger ya. Kalau ada suara gerasak, entah itu beruang, entar itu apa yang di belakang kita atau apa, kita kan kalau pakai headset nggak denger apa-apa ya. Makanya kalau menurut pendapatku, kalau lagi pas ngetrek di hutan begini guys, jangan pakai headset. Kalau ada pohon tumbang atau ada binatang buas kalau mau menyerang kan pasti ngeluarin suara ya guys. Atau apa sih, pokoknya tanda-tanda bahaya kayaknya itu kita bisa denger gitu ya. Kita bener-bener pasang mata, pasang telinga kalau lagi ini di hutan begini ya kan. Kita harus bener-bener waspada, tapi juga enjoy juga gitu. Nggak harus yang harus takut begini, harus takut begitu, nggak juga. Tuh, kita harus bener-bener enjoy lah, namanya juga enjoy life ya kan. Tuh, kanan kiri seru. Dan ini treknya 5 km guys. Treknya kilometer, pokoknya kalau aku jadi ada beda-beda warna. Kalau treknya aku putih itu yang berapa kilometer, nanti ada warna lain itu berapa kilometer. Cuman ini aku ngikutin yang 5 kilometer yang ada putihnya ini gitu. Seru ya guys, bener-bener kayak di film-film tuh loh, yang si tudung merah gitu yang lagi cari jamur di hutan, cari apa, itu emang bener-bener ada jamur di hutan guys gitu. Ada jamur, ada berries gitu. Itu kayaknya ada jamur. Ntar aku keluar dari rel nih. Nih ada jamur nih guys. Ini juga ada jamur. Bener-bener kayak di cerita-cerita dongeng Eropa zaman dulu gitu ya. Yang tudung merah diikutin serigala kayak begitu-begitu. Aku jadi kayak apa? Imajinasiku melayang jauh sampai ke situ. Tuh, seru kan? Nah, jenis lumut yang ini guys, ini nggak akan tumbuh kalau udaranya kotor. Ini kalau udaranya bersih dia akan tumbuh. Nih lumut-lumut yang ini nih. Nih lumut-lumut yang ini nih. Ini juga makanannya apa? Rusa kutub. Tapi rusa kutub nggak di sini. Ini belum kutub guys. Kutubnya jauh banget di utara sana.
Nih, wow, ini mah ini guys, apa? Mustik, namanya di sini mustika atau blueberry. Pohon blueberry-nya banyak banget kan? Tapi udah seasonnya udah berakhir. Aku masih nemu guys, nih. Nih, ternyata masih ada sisa-sisa ya. Sisa-sisa nggak banyak sih, cuman ya lumayan lah. Tuh, petik langsung, makan langsung gitu. Petik langsung, makan langsung. Tuh masih lumayan banyak di sini guys. Tuh. Bener-bener dapat manfaat banyak ya kalau jalan-jalan ke hutan di Finland ini. Masih aja nemu nih. Tapi juga di supermarket banyak sih, jadi nggak apa sih, nggak yang ini banget gitu. Terus loh, nih banyak kan mukbang, kita mukbang tiup-tiup sedikit, terus habis itu dimakan. Enak. Kayaknya aku onin terus ya guys, karena siapa tahu aku lihat satwa liar yang kayak tadi. Tadi ada tupai merah ya. Tuh ada. Itu gue pokoknya harus ikutin yang ada tanda putihnya itu aja, pohon-pohon. Kameranya aku onin supaya kalau ada satwa liar aku langsung ready, karena takutnya nanti kalau dia lihat manusia langsung pergi, langsung kabur gitu guys. Tenang ya. Terus di sini dijamin aman ya guys, nggak ada begal, nggak ada pencuri, penodong yang mau nodong kita, yang mau apa, nggak ada gitu, nggak ada kasusnya di hutan-hutan national park. Kejadian seperti itu tuh nggak ada. Aku cuman takut aja kalau ketemu sama mus itu gede banget ya guys, rusa yang moncongnya gede itu loh. Aku takutnya ketemu itu aja. Kalau ketemu itu kita bisa diseruduk langsung. Terus tuh ada ini kayaknya ada apa, jejak kecil gitu guys. Kayaknya bisa itu ke situ, tapi aku nggak mau lah ke situ, nanti kesasar. Aku harus ngikutin yang ada tanda putihnya aja pokoknya. Di situ ada kata-kata apa nih? Oke, kita artikan lagi. Avoin maisema. Avoin maisema itu artinya, avoin itu terbuka, maisema itu pemandangan yang terbuka atau landscape gitu ya, yang terbuka. Terus habis itu nin paljasta. Nin itu amat, paljasta itu reveal, apa ya bahasa Indonesia ya, terungkap gitu. Metsa on avanut humi sevan owensah walon. Jadi hutan telah membuka pintunya ke walon itu light ya, ke cahaya. Walon kuvan, cahaya gambar. Kuvan itu gambar sebenarnya.
Kavelen itu jalan Mihingkan Tartumata. Jadi jalan kemanapun itu nggak akan terantuk gitu. Lapi manun, lapi itseni. Manun aku nggak tahu. Lapi itu tembus ya, lapi tembus sendiri rakenan. Aduh, aku mau ini dulu guys, mau tracking aja daripada bahasa ini. Tadi kan yang pertama udah aku translate ya. Sekarang nggak usah translate lah. Aku malas mikir, aku mau relax my mind. Gede-gede di sini guys. Di Wonderland nih guys. Banyak kali. Biasanya sih ada alatnya. Oh ya ampun, di situ banyak banget guys. Nih. Terus gede-gede, lebih gede daripada yang kutemuin tadi di sana. Susah ini bergerak dengan kamera satu di tangan, tangan satunya bekerja untuk metik. Enaknya. Enaknya. Wow. Kalau keluar dari trek jadinya gini guys, kayak jalan di atas tanah gambut gitu, jadi lembut gitu tanahnya. Nih dapetnya gede-gede, lebih gede-gede daripada yang aku dapetin tadi pertama. Sekarang mukbang dulu ya, mukbang part 2. Tip-tip sekali, 2 kali. Terus habis itu dimakan. Ini gede-gede banget guys. Yang tadi yang aku dapetin pertama itu kecil-kecil, ini lebih gede-gede. Enak banget. Terus belum lagi manfaatnya ya kan, antioksidannya, terus vitamin C nya, vitamin macam-macam. Enak. Terus tadi dapat pualuka. Sekarang aku mau mukbang yang pualuka ya guys. Tuh pualuka. Biasanya aku makannya yang di atasnya cake gitu. Nah sekarang aku makan yang bener-bener liar gitu ya. Nih bener-bener liar. Kayak ada gabusnya di dalamnya gitu. Tuh rasanya beda daripada yang blueberry ya. Dalamnya kayak ada gabusnya gitu. Terusnya agak apa sih, bukan pahit sih, kayak apa gitu. Terus ini nemu di sini, ini tati jamur guys. Tuh tati jamur, bukan yang itu ya, bukan yang merah ya, ini beda, baliknya beda warnanya tuh, coklat. Terus ada ini nih, ada siput yang nggak ada rumahnya itu loh guys. Nih ini makan, dia herbivora kan, dia makan tumbuhan-tumbuhan gitu. Iya sih, mana ada sih siput karnivora. Ada sih siput laut makan ikan. Cuman bener berarti ya, ini herbivora, dia makan tumbuhan-tumbuhan aja. Kalau siput yang ini nih lucu kan tuh matanya tuh. Itu yang siput nggak ada, mungkin dia kerasa kalau dia nggak bergerak dari tadi, karena dipikirnya ini kok goyang-goyang gitu ya kan. Ada orang nih gitu, ada orang gitu, terus dia malu-malu nih guys, malu-malu nggak bergerak. Yaudah aku taruh ya, aku nggak mau ganggu habitat mereka. Makanlah dengan damai. Dadah. Tadi aku habis nemuin pualuka lagi guys.
yang kayak gabus gitu dagingnya, kayak jambu kelampok ya, tapi kecil-kecil. Isinya kayak jambu kelampok gitu, kruk, kruk, gitu, kayak gabus gitu. Terus tip-tip dikit ya, baru aku makan. Hmm, hmm. Hari ini aku ditraktir hutan ya guys. Ditraktir hutan dengan kenikmatan alam. Nikmat mana lagi yang kau dustakan? Langsung petik dari pohonnya langsung. Ditreat sama hutan. Itulah kalau kita treat ke lingkungan baik ya, kita dapatnya yang baik pula ya guys ya. Makanya kita harus treat lingkungan kita itu dengan baik gitu. Seminimal mungkin penggunaan plastik, bawa kantong sendiri ya. Pokoknya sebisa mungkin menjaga lingkungan lah, nggak buang sampah sembarangan. Kayak begitu aja guys. Luas sekali nih sampai ke sana-sana. Tuh, tuh, luas sekali guys. Udah arah-arahnya ini kemana ya kan. Jadi nggak tersesat. Ada petanya, jadi orang tahu mereka ada di mana gitu. Tuh itu ke Runo Kangas. Terus tuh aku kayaknya ke yang sini aja, ke Runo Kangas. Semakin bagus kalau ada matahari ya guys. Tapi matahari kayaknya di balik awan. Sekarang mataharinya udah muncul lagi. Keren kan? Bagus kalau ada matahari. Terus aku lanjutkan perjalananku. Lihat nih, jalannya turun naik gitu, bukit naik turun. Tuh itu naik ke atas lagi. Satwanya belum banyak sih ya, mungkin satwa jauh-jauh kali ya dari trek yang dijalani manusia ini ya guys. Oh ya, terus kenapa tadi banyak puisi-puisi, karena ini jalanan, ini ini trek ke puisi. Jadi ini trek puisi guys. Jadi setiap pemberhentian yang ada putih-putihnya ini itu ada teks-teks puisinya gitu. Wah, kayaknya aku udah nyampe jalan nih. Ada jalan raya guys. Nggak raya juga sih, cuman ya ini jalan ini. Nah sekarang aku mau lihat peta. Lihat peta dulu ya. Keluar dari situ tadi, terus nyebrang jalan, terus aku masuk lagi ke sini guys. Aku ngikutin yang Runo Kangas. Nah, aku baru Runo itu artinya kan puisi. Kangas itu sebenarnya kain sih gitu, cuman ya jadi kita ngikutin yang trek yang ini yang banyak puisi-puisinya gitu. Terus dikasih peta lagi di sini ya kan, jadi nggak bakalan sampai tersesat banget gitu. Ikutin aja putih-putih ini dan ikutin Runo Kangas, karena yang aku pilih itu Runo Kangas guys gitu. Runo itu puisi, Kangas sebenarnya kain sih, nggak tahu make sense-nya di mana Kangas. Puisi kain. Itu ada pohon kering sih guys, nih ada pohon mati, itu potensial untuk jatuh, jadi hati-hati aja. Pasti kalau itu jatuh pasti bunyinya kenceng kan, makanya jangan pakai headset kalau lagi jejak petualang ya. Jejak apa sih namanya kalau di Indonesia itu pecinta alam ya. Kalau lagi di alam, kalau bisa jangan pakai headset guys.
Jadi kalau ada bahaya-bahaya apa gitu kita tahu. Nah, ini bekas-bekas pohon tumbang nih ya guys. Tumbang sendiri bukan karena ditebang. Itu karena ini taman nasional ya, jadi dilindungi, nggak ada yang nebang-nebang. Ini tumbang sendiri, makanya hati-hati ya kalau jalan-jalan, karena pasti bunyi itu. Satwa lagi guys, tapi ini satwa ya yang kecil tapi filosofinya suka dipakai sama manusia ya. Jadi kita harus rajin menabung, harus rajin bikin stok. Nah ini nih si semut yang kecil, buat apakah kamu? Nah ini segede begini, ini sarangnya mereka semua guys. Nah semut ini rajin walaupun musim selalu ngumpulin makanan. Jadi nanti musim winter itu mereka udah punya makanan banyak banget nih. Kayak begini semutnya. Aku udah lupa loh liriknya itu. Si semut yang kecil, buat apakah kamu? La 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 la. Nggak tahu deh terusannya apa ya. Pokoknya filosofinya kita semut itu bagus buat manusia gitu. Kita harus rajin menabung. Kayak salah satu adegan di film Smooth gitu ya. Tuh keren banget guys. Ini ada jamur yang aneh, aku nggak tahu ini jamur apa. Ini juga pohon tumbang nih guys. Pohon tumbang tuh nemu lagi. Puisi. Aku udah baca, tapi aku males nerjemahinnya. Keren sekali. Ada jembatan kecil. Oh ternyata ada sungai juga nih. Sungai Kubangan lah ini ya, karena kan airnya nggak ngalir. Terus agak karena ininya basah banget tanahnya, makanya dikasih kayu guys gitu. Ini ada jamur kuning warnanya banyak banget ya, tipe-tipe jamur di sini. Sini ada jembatan lagi di sini. Iya karena ini airnya tanahnya agak ini ya guys. Tanahnya agak lembab. Ada pohon yang dipotong-potong segini tapi digeletakin aja di sini, nggak tahu fungsinya buat apa ya guys. Terus ketemu sama jalan yang ada kayunya lagi guys. Tuh. Terus habis dari situ ketemu sama danau guys. Terus aku spot ada 2 angsa, mereka selalu pasang-pasangan ya. Moga-moga nanti tuh. Ini mereka liar juga guys, nggak ada yang punya. Berarti udah lumayan ketemu satwa-satwa juga ya hari ini. Ya
itu ibu, bapak, dan anaknya yang udah remaja. Tuh yang di tengah, nih. Tuh yang agak kecil itu anak yang udah remaja. Kalau mereka anaknya nggak bisa terbang, karena kan bentar lagi udah musim winter nih, berarti harus benar-benar dilatih supaya bisa terbang ke selatan ya guys, supaya bisa terbang ke selatan, karena selatan kan panas, di utara udah mulai dingin. Jadi mereka udah siap-siap mempersiapkan anaknya untuk terbang bermigrasi ke selatan gitu. Ini bapak, ibu, dan anaknya yang remaja. Ini kelopu guys, udah mati, tapi kuat banget. Walaupun dia udah mati, masih tetap tegak dan kokoh gitu. Makanya biasanya dibuatlah summer cottage itu dari kayu-kayu ini gitu. Namanya kayu kelo. L-nya 1 ya. Kalau L-nya 2 itu artinya jam bahasa Sim. Tapi kalau L-nya 1 artinya kayu ini. Terus sama aja kayak di Jawa ya. Kalau di Jawa kan jati yang kuat selalu pakai. Kalau kayu jati pasti mahal. Nah sama nih. Kalau kayu kelo pasti mahal dan kokoh, kuat. Nih buktinya udah mati bertahun-tahun tetap berdiri. Nggak ini guys, nggak rapuk, nggak lapuk. Ketemu lagi jejak, bukan jejak digital ya guys, ini ketemu lagi jejak langsung gitu ya, TKP. Ditemukan bukti-bukti. Ini ada bajing yang merah tadi guys. Jadi tahu nggak pohon pinus tuh yang ini? Nah itu kan bijinya dimakan sama bajing. Nah ini mau persediaan dia, bentar lagi kan long winter ya, kita winternya terpanjang loh, karena kita kan di utara ya, kita 9 bulan winternya. Nah ini persediaannya dia gitu. Jadi diambil biji-bijinya, terus dibawa ke atas, itu rumahnya di atas pasti. Nah ini persediaan musim winter istilahnya. Mau disimpan di kulkasnya dia, kalau dia punya kulkas ya kan, di pohon ini, di gorong-gorong pohon ya, bukan gorong-gorong sih, di lobang pohon ini. Nah ini bijinya, ini kulitnya gitu. Itulah binatang ya gitu, dikasih apa sama Tuhan ya, kelebihan sama Tuhan untuk survive di alam bebas gitu. Nih semakin gede tuh dananya. Tadi kan agak sempit, sekarang semakin lebar. Dan ini keadaan sekitar 360. Keadaan sekitar 360. Tuh. Terus di sini ada jalan gitu guys yang ke danaunya. Ini karena kita di tengah-tengah Finland ya, jadi nggak ada laut, jadi ini danau semua. Tuh tanahnya agak gambut. Tuh, begini guys. Keren kan? Banyak ilalang. Banyak ilalang guys. Tapi nggak ada buaya ya di sini ya. Sebelum kekupas kulitnya, di dalamnya itu hiduplah kayak ulat, bukan ulat daun ya, ulat pohon. Tuh jadinya kayak jadi hasil karya seni gitu ya. Ini jalan-jalannya mereka, jadi dia
rumahnya dia gitu, sambil dimakan sambil ini mungkin ulatnya. Mana tadi? Ini mungkin ulatnya sekarang jadi kepompong. Terus nggak jauh dari situ ketemu lagi sama puisi. Oh, makanya puisinya dikasih ini treknya dikasih nama Runo Kangas, karena Runo Kangas itu emang mungkin bahasa sastra, judul puisi ya guys gitu. Dan ini judul puisinya gitu. Hasil karya Heiki Partala. Nah terus ini dikasih nama yang ada tanda putih-putihnya di pohon itu, treknya ini dikasih nama Runo Kangas gitu. Lumayan juga ini jejak nanjak kali. Jejaknya nanjak kali tuh. Aduh, apa itu di atas? Apakah jalan raya lagi? Kita lihat. Aku dengar suara mobil. Oh iya, jalan raya. Apa kita udah nyampe parkiran? Oh, udah selesai jalannya. Oke guys, kita udah selesai. Tuh, kita start dari situ tadi. Udah selesai. Trekkingnya udah selesai. Kita start dari sini tadi. Kita start dari park sini ya. Terus berarti 5 kilometernya udah selesai. Sekarang mau ke yang tadi itu, yang ada binatang-binatang yang di air keras tadi guys. Aku mau ke sana lagi. Mau makan atau mau nggak tahu, mungkin atau mau beli ice cream. Oke.